Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini akan kita pelajari yaitu mengenai operasi binet. Nah, untuk operasi binet ini pada definisi 1.2.1 yaitu operasi binet bintang pada himpunan S adalah aturan yang mengawankan setiap pasangan berurut A, B anggota S kali S dengan tepat satu elemen di S. Maksudnya di sini operasi binet adalah operasi yang tertutup. Jadi setiap kita mengambil himpunan pasangan berurutan yang masing-masing ada di himpunan S, maka hasilnya akan ada di elemen S itu juga. Nah, sekarang lihat untuk contoh A dan contoh B yang saya tulis manual ini. Untuk contoh A, apakah operasi pengurangan pada himpunan bilangan real merupakan operasi biner? Nah, coba kita bayangkan. Apakah setiap kita mengambil dua angka di himpunan bilangan real, kalau kita kurangkan, apakah termasuk himpunan bilangan real? Tentu saja iya. Jadi, operasi pengurangan pada himpunan bilangan real merupakan operasi biner. Nah, sekarang kita lihat yang contoh B. Apakah operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner? Nah, di sini kita akan melihat apakah setiap dua angka atau dua buah bilangan bulat ketika kita ambil, kemudian kita jumlahkan, kemudian hasilnya apakah juga himpunan bilangan bulat? Kalau iya, maka dia adalah operasi biner. Dan jawabannya adalah operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat adalah operasi biner. Baik, sekarang lihat definisi dari 1.2.2 ini. Operasi bintang pada S dikatakan komutatif apabila A bintang B sama dengan B bintang A untuk setiap A, B anggota S. Dan asosiatif apabila A bintang B bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C untuk setiap A, B, C anggota S. Nah, di sini salah satu contoh operasi yang tidak bersifat komutatif yaitu operasi perkalian pada matriks M2. M2 ini maksudnya adalah ordonya 2 kali 2. Nah, di sini misalkan kita punya matriks A dan matriks B, ketika kita mencari A kali B dan kita cari B kali A, maka hasilnya akan berbeda. Jadi operasi perkalian pada matriks M tidak bersifat komutatif. Nah, sekarang coba lihat, apakah operasi positif pada bilangan real bersifat komutatif dan asosiatif? Nah, coba untuk masing-masing pembuktian komutatif dan asosiatif, kita coba memasukkan, mengambil dua bilangan real dulu, kita memasukkan di komutatif. Setiap kita ambil dua buah bilangan real, maka kita jumlahkan, pasti hasilnya adalah bilangan real juga. Kemudian setiap kita ambil 3 angka pada
bilangan real dan kita lakukan sifat asosiatif, maka sifat asosiatif pasti akan terpenuhi. Jadi untuk operasi penjumlahan pada himpunan bilangan real, nah, pada operasi penjumlahan pada bilangan real, maka ini bersifat komutatif dan asosiatif. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, yaitu operasi pembagian pada himpunan bilangan real, apakah bersifat komutatif dan asosiatif? Nah, di sini saat kita membuktikan komutatif dan asosiatif, pasti nanti hasilnya tidak akan sama. Contohnya ya, untuk komutatif. Misal kita ambil 2 dan 3. Kalau kita buat A bintang B, maka hasilnya adalah 2/3. Sedangkan kalau kita buat B bintang A, maka hasilnya adalah 3/2. Jelas 2/3 dan 3/2 hal yang berbeda. Jadi dia tidak bersifat komutatif. Nah, sekarang kita akan membuktikan dia asosiatif atau tidak. Misalkan kita ambil angka 2, 3, dan 4 misalkan ya. Kita masukkan A 2, B 3, dan C 4. Kita masukkan ke sifat yang pertama, A bintang B bintang C, maka hasilnya adalah 2/3 bintang atau 2/3 dibagi 4. Berarti sama saja dengan hasilnya 2/12. Ya kan? Kemudian kalau kita masukkan ke ruas kanan ini, maka menjadi 2 dibagi 3/4 atau sama aja dengan hasilnya adalah 8/3. Jelas hasilnya berbeda sehingga dia tidak bersifat asosiatif. Yang akan saya jelaskan sedikit yaitu mengenai contoh tentang operasi biner yang disajikan menggunakan tabel, yaitu pada tabel 1. Di sini, pada suatu himpunan berhingga, operasi biner dapat disajikan menggunakan tabel. Sebagai contoh, operasi penjumlahan pada aritmetika jam 5-an. Nah, di sini maksud aritmetika jam 5-an itu maksudnya adalah S5. Ya, atau himpunan kelas residu modulo 5. Nah, pada S5, pertemuan kemarin sudah kita pelajari isi dari S5 yaitu 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, dan 4 bar. Nah, di sini pada mendatar, baris pertama diisi oleh 0, ini bukan 0 saja, tapi 0 bar ya. 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, dan 4 bar. Kemudian, untuk menurun, di sini juga kita isi dari S5, yaitu 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, dan 4 bar. Nah, coba kita lihat masing-masing operasi penjumlahan dari S5 pada menurun dan mendatar. Kita lihat 0 dan 0 kita jumlahkan hasilnya adalah 0 bar. 0 bar ditambah 1 bar, maka hasilnya adalah 1 bar. Oh iya, untuk pada tabel untuk penjumlahan yang kita jumlahkan yang pertama adalah barisnya dulu baru kolom. Tidak terbalik kolom baru baris, tidak, tapi dari baris kemudian kita lihat kolomnya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Misalkan di sini ada 1 bar, kemudian ditambah dengan 3 bar, maka hasilnya adalah 4 bar. Oke. Nah, selanjutnya 1 bar ditambah 4 bar. Kenapa ini hasilnya adalah 0 bar? Ingat, bahwa 1 bar ditambah 4 bar, maka hasilnya adalah 5 bar. Karena di sini jam 5-an atau S5, maka 5 bar akan kembali ke 0 bar. Seperti itu. Contoh lain, misalkan 3 bar ditambah 4 bar.
hasilnya seharusnya adalah 7 bar. Tetapi kalau 7 bar itu sama dengan 2 bar. Nah, sekarang kita lihat apakah 3 bar ditambah 4 bar sama dengan 4 bar ditambah 3 bar. 3 bar ditambah 4 bar, kita lihat hasilnya adalah 2. Kemudian 4 bar ditambah 3 bar, hasilnya juga sama, yaitu 2 bar. Jadi, operasi penjumlahan pada himpunan pelanggan adalah merupakan operasi biner. Oke teman-teman, nah ini jangan lupa untuk pelatihan soalnya silakan dikerjakan untuk soal nomor 8 saja, boleh berdiskusi tidak apa-apa, tapi tetap untuk aturan pengumpulannya silakan ditulis atau diketik di Word, kemudian dikirim melalui Google Classroom ya, dan jangan lupa diletakkan pada pertemuan yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya menambahkan sedikit ya, yaitu pada contoh soal yang nomor 7 di sini ya. Didefinisikan operasi bintang pada Z+. Z+ itu adalah bilangan bulat positif. Jadi dia mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan A bintang B sama dengan 10 pangkat AB. Ini adalah aturannya. Sedikit bahwa operasi biner bintang bersifat komutatif dan asosiatif. Nah, sekarang kita coba untuk membuktikan bahwa dia bersifat komutatif atau tidak. A bintang B sama dengan 10 pangkat AB. Nah, 10 pangkat AB ini, AB aturannya adalah A kali B kan. Nah, kalau A kali B bisa kita ubah menjadi B kali A. Sehingga bisa kita tulis 10 pangkat BA yaitu B bintang A. Kemudian karena A bintang B sama dengan B bintang A, maka kita bisa sebutkan bahwa operasi biner bintang bersifat komutatif. Kemudian kita akan melanjutkan pembuktian bahwa operasi biner bintang bersifat asosiatif atau tidak. Nah, kita masukkan ke rumus asosiatifnya A bintang B bintang C, maka didapatkan 10AB. 10AB ini adalah hasil dari A bintang B. Ya, 10AB bintang C, maka hasilnya adalah 10 pangkat. 10 pangkat AB kali C. Kemudian kita lihat untuk A bintang dalam kurung B bintang C sama dengan A bintang 10 pangkat bintang 10 pangkat BC. Di sini 10 pangkat BC ini adalah hasil dari B bintang C. Jadi A bintang 10 pangkat BC, maka hasilnya adalah 10 pangkat A kali 10 pangkat BC. Nah, hasil yang kita peroleh ini ya, dua hasil ini adalah berbeda, sehingga kita bisa sebutkan bahwa operasi bintang pada Z+ dengan A bintang B sama dengan 10 pangkat AB, dia bersifat komutatif tetapi tidak bersifat asosiatif. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa soal yang nomor 8 ini dikerjakan sebagai latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.